Halo again. Tadi videonya sempat kepotong karena live-nya sempat kepotong karena waktunya durasinya kan cuma sampai 1 jam biasanya live ini. So welcome back. I think this might be our last session for today karena ini kita udah sampai di sesi tanya jawab. Tadi kita di 2 sesi yang sebelumnya kita udah ngobrol sharing dari Real Sun, penyintas COVID-19 yang udah banyak banget yang dia share. Sekali lagi aku bilang hai, selamat datang, welcome buat teman-teman dari PPND 8 DKI Jakarta. Aku Margaret Boru Simanjuntak, mamaku Boru Silalahi. Kayaknya semua perkenalan ini harus dilakukan dulu ya. Dan penyintas kita Real Sun ini Marga Sidauruk, dan dia puji Tuhan hari ini sebenarnya udah boleh pulang. Jadi dia sedang dalam mungkin lagi prepare juga nih dia mau pulang. Sebentar ya, aku lagi sambil chatting sama dia. Tadi di 2 sesi awal itu kita udah dengerin Real Sun dari awal dia sudah merasa symptomsnya dan kemudian sampai di bagaimana dia mengalami banyak pergolakan gitu ya dari proses dia untuk mencari tahu apakah dia positif COVID-19 atau enggak, dan pada akhirnya dia dirawat di RSPAD. Jadi sekarang Real Sun akan live bareng kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Yang mau bertanya masih diperbolehkan di sini. Tapi ini adalah sesi sharing yang terakhir karena Real Sun sebenarnya udah harus siap-siap pulang dan mungkin dia juga harus beristirahat gitu kan. Nah, pertanyaannya tadi udah banyak nih. Aku nungguin Real Sun dulu. Real Sun, halo. Udah ada belumnya coba? Kita tungguin Real Sun dulu buat gabung di sini. Tadi udah ada beberapa hal yang ditanyain sama teman-teman kan. Sambil aku ngecek nih, takutnya Real Sun udah komen di sini bahwa perihal biaya perawatan itu sudah adanya. Aku belum lihat. Oh ini dia, oke. Udah, ternyata sudah ada. Oke, kita lanjut dulu lah ya ke pertanyaan, soalnya pertanyaannya banyak. Jadi 3, 2, 1. Sri, where are you? Oh, still waiting. Kita masih nunggu connect sama Real Sun. Halo, Yeah, welcome yes. back. Yes. Welcome back. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan. Kamu udah disuruh siap-siap. Maksudnya ini kamu masih kondusif nggak kita untuk masih kondusif? Kayaknya kondusif sih. Apa susternya karena kita berisik ketahuan lagi live, jadi nanti aja tunggu selesai gitu. Mau aja banget. Oke. Ya udah kita lanjut dulu lah ya, memanfaatkan waktu yang ada. Tadi Yes. Pertanyaan selanjutnya. Mau nanya itu saat sembuh Belum dijemput, Le. apa benar Iya. meninggalkan efek samping terhadap paru-paru? Itu gue bisa jawab yes. Jadi kalau udah sampai ke pneumonia, itu akan meninggalkan efek samping. Karena kan pneumonia itu kayak luka ya, Kak. Ada lah, ya gue dikasih tahu sama bau gue, itu kayak luka di kaki. Kayak luka di kaki gitu. Nah, luka di kaki itu kan sebenarnya kalau lu kasih betadin, itu kan tujuannya buat apa? Bukan buat nyembuhin luka kan? Tapi buat supaya bakteri atau virus itu mati di dekat lukanya. Nah, itulah obat yang gue minum. Jadi supaya virusnya pada mati. Obat yang gue minum itu obat-obat SARS. Jadi karena kan SARS sama Corona kan temenan. Jadi SARS itu bapak udahnya lah. Iya, 11-12 ya, hampir mirip. 11-12. SARS duluan yang muncul, baru kemudian COVID ya. COVID. Jadi gue minum beberapa antibakteri, anti misal, terus virus, ya kayak gitu-gitulah. Gue juga nggak hafal apa namanya gitu. Nah itu setelah pulih itu baru luka yang di paru-paru itu bisa sembuh.
luka itu menyebabkan kapasitas paru atau pernafasan gue pendek. Jadi kalau kalau gue suka main badminton, mungkin gue gampang capek. Tapi kalau gue katanya, kata bau gue, kalau misalnya gue aerobik, maksudnya olahraga pelan-pelan, itu lama-lama akan kapasitas parunya akan balik lagi. Yang penting nggak ngerokok aja, gitu. Oke, oke. Oh, jadi berproses juga untuk memulihkan paru-parunya ya. Tapi yang Yes, jelas yes, yes. ada efek sampingnya. Oke, Ada efek sampingnya. oke, noted. Lanjut. Eh, oke, oke. Sebentar ya. Yang mau bertanya teman-teman silakan taruh di kolom pertanyaan ya. Aku tadi belum sempat ngetik. Pokoknya langsung aja tanya di kolom pertanyaan. Kami akan berusaha dalam sesi terakhir ini untuk menjawab semua pertanyaan dari teman-teman ya. Oke. Em, oh nih, dari Nicola Sinambela. Ya, Apa benar adanya dari berita yang ada, kalau yang masih muda dan imunnya masih kuat, jika terkena bisa nggak kelihatan gejalanya selama 2 minggu ke depan? Thank you. yes. Cepat memulih ya lah ya katanya. Woi, mantap. Itu iya, karena kan imunitas tubuh manusia beda-beda. Ada yang memang kuat, ada yang enggak. Jadi kalau yang kuat itu kemungkinan jadi carrier gitu. Dia ada punya tapi jadi carrier. Nah itu yang bahaya sih. Itu bahayanya corona memang. Kalau SARS itu kan kalau kena langsung kena sakit dan ketahuan. Kalau kalau corona nggak ketahuan, lu bisa aja duduk di sebelah orang yang carrier karena dia imunitasnya kuat. Gitu. Dan memang nggak Makanya menunjukkan solusi dari makanya gejala-gejala solusi dari pemerintah. mention tadi. Ya gimana? Memang Hah? jadi dalam karena dia carrier, dia sangat mungkin untuk tidak menunjukkan gejala-gejala yang tadi kamu alamin gitu kan? Iya betul. Dan itu dalam on a strict note dengan kondisi dia memang lagi fit, ya kan? Sekalipun misalnya dia masih muda, terus udah gitu, misalnya dia juga nggak punya riwayat penyakit yang lain, tapi kalau lagi ngedrop, ya ngedrop gitu kan? Ya ngedrop. Oke. Apa aja yang diminum selama di rumah sakit? Mungkin Obat ini sih. lebih ke obat-obat kali ya. Gue mau kasih tahu tapi lebih ke soalnya ini kan resep dokter ya. Jadi kalau gue kasih tahu terus pada cari di mana-mana takut salah juga. Jadi yang pasti yang gue kasih tahu bisa gue kasih tahu adalah gue itu minum obat-obat SARS, anti misel, antibakteria, antivirus itu dan gue minum kloroquine. Tapi kloroquine itu kan obat malaria. Yang kalau misalnya gue panas tinggi terus, jadi karena gue nggak panas tinggi terus, gue jadi nggak butuh apa namanya chloroquine gitu. Gue nggak minum chloroquine itu. Terus Ini yang menjadi viral kemarin sempat kan karena udah ada pemberitaan bahwa oh ini obat buat enggak. gitu kan. Jadi gue jelasin Kak, sorry. Jadi untuk yang obat SARS itu untuk memancing imunitas tubuh gue doang ya, bukan obat yang bukan menyembuhkan, jadi memancing doang. Karena kan itu karena berhubungan mereka. Belum ada. Hanya hati yang gembira. Mantap, cakep. Iya, jadi dari obat-obat yang tersedia itu hanya untuk menanggulangi symptoms yang ada di real time gitu kan? Yep. Dan tadi ya buat kita take note ya teman-teman bahwa obat malaria itu bukan obat COVID-19. Jadi itu lebih ke untuk menanggulangi kalau misalnya kamu panas terus-terusan gitu kan, demam terus-terusan. Yes. Jadi kalau enggak tidak baik untuk mengkonsumsi itu ya. Benar-benar semuanya harus atas saran dokter. Oke, pertanyaannya lagi. Mau nanya dong, semua benda yang kamu pegang bisa nular enggak ke orang lain yang kamu pegang? Enggak, enak aja lu. Jadi gue kalau gini kesel nih jawabannya. Tunggu dulu. Kau ini kena COVID atau kau kuman? Iya, sekarang hukuman enggak. Itu kan teorinya bahwa itu keluar dari droplet atau dari batuk, dari bersin atau dari mana gitu. Itu bisa. Tapi kalau gue cuci tangan hand sanitizer itu nggak apa-apa katanya. Orang sampai dokternya salaman biar lu tahu ya, dokternya kasih tahu. Dia sampai salaman sama gue waktu gue udah hari Sabtu kemarin. Mas nggak apa-apa. Kalau udah sehat kayak gini, Mas bisa salaman sama saya. Oke, siap. Salaman sama dokternya. Tapi gue nggak foto sih.
lebih lama, nggak apa-apa. Jadi artinya ya, jadi penularan itu pakai droplets, ya kan? Dan Hmm. kalau selama kita menjaga kebersihan, cuci tangan sering, terus nggak pegang-pegang itu tadi yang disebutin ya, hidung, mulut, terus mata sama telinga gitu. Jadi itu yang baru ngomongin itu megang-megang. Kalau di rumah Kak, aman. Lu kan di rumah Iya aman. iya iya. Iya. Enggak Tapi maksudnya di luar kita nggak tahu. itu satu hal yang untuk kita perhatikan sama-sama ya. Jadi makasih ya Yes. Oten. Misi Oten, kawanku ngomong-ngomong. Oke, Sinaga Lena. Mau tahu kira-kira Rislan setelah di klaster penularannya dari mana ya? Kira-kira. Maksudnya nggak ngerti. Iya, aku juga. Karena gini, gue buku kasih tau aja ya. Sekarang semua daerah itu Jakarta sama Bandung itu zona merah. Jadi bisa dari mana aja. Bukan dari udara ya. Udara itu hanya terjadi kalau memang benar-benar lembab. Tapi kalau nggak lembab enggak. Tapi karena ya kalau lu ke tempat umum atau apa ke mall atau ke mana itu ya bisa aja kena gitu. Itu aja sih. Oke. Lu nggak pernah tahu. Tapi yang jelas Rilsan, Real sad. enggak dari luar negeri ya. Nggak punya duit Iya. Kak. Jadi dia belum tahu juga penularannya dari mana, tapi itu tadi dijelaskan kalau dari tempat-tempat umum, terus nggak cuci tangan gitu kan, Iya. megang-megang muka, nah itulah Nah, memungkinkan dia tertular. Nah ini ada pertanyaan, mungkin masih berkaitan, awal penularannya gimana? Nggak tahu ya. Jeffrey nggak Barus, tahu ya. hai Pokoknya kalau Jeffrey. lemah aja, udah. Kalau lemah aja, pasti kemungkinan kena gitu. Makanya bener lu banyak minum, banyak vitamin C, vitamin D, vitamin E, terus juga minum jamu kalau ada jamu-jamu sehat gitu. Terus hati-hati sama imbus ya. Itulah nanti kalau ada pertanyaan silakan. Dari Ramos Wesley. Tapi apakah obat resep dokter tersebut dijual di apotek atau harus ke rumah sakit? Saya tidak tahu, mendingan jangan. Mendingan untuk kebaikan pribadi, tolonglah ke rumah sakit ya, lebih Gitu. valid. Iya. Gita, hai Gita KG. Username yang aku mention ini adalah username-nya ya. Orang yang ngerokok cepet kena corona nggak sih Bang? Maksudnya? Sorry maaf. Karena dia ngerokok cepet kena corona nggak sih Bang? Gitu. Ya, corona itu kan karena kalau lu terpapar virusnya, maksudnya yang tadi nggak cuci tangan dan bla bla bla. Cuman bukan masalah cepat apa enggak, tapi orang yang merokok itu gejalanya lebih parah. Orang yang merokok gitu. Halo? Wow, I cannot hear you. Oke, baru ada suaranya. Coba ngomong lagi. Ya, lanjut Kak. Ya. Oh, gue ditelepon sama orang rumah karena mereka udah nunggu di bawah. Udah jam 9 mau soalnya. sambil jalan? Enggak sih. Gue kasih tahu aja kalau gue belum di itu. Oke. Kasih tahu aja dulu nggak apa-apa. Sambil aku juga ngumpulin pertanyaan ya. Jadi tadi jawabannya enggak ya, Gita. Lalu Itoku nih, Adrianus Juntak. Selama di karantina dapat hiburan nggak? Hiburannya baca Alkitab sama ngegangguin orang video call gitu. Gue gangguin itu hiburan gue sih. Itu dia. Jadi karena masih bisa megang handphone, jadi itulah hiburannya. Soalnya nggak boleh dikunjungin siapapun. Halo, ya, gue belum dibolehin ke lu udah di bawah ya? Lu udah di bawah ya? Halo. Ini Binsar. Ya, lanjut Kak. Oke, lanjut ya. Pertanyaannya, sebentar. Wow, sudah banyak ini pertanyaannya. Tadi dari Esther. Hai Esther. Esther. Halo Kak, aku mau tanya apakah selesai dinyatakan sembuh masih harus kontrol ke rumah sakit? Nah, itu aku nggak tahu. Jadi nanti mungkin dijelasin sih sama dokternya. Tapi dokternya belum datang, nggak ngerti deh. Oke. Renata Juliana. Hai Renata Juliana 17. Hai Bang, memang imbus kenapakah? Nah, ini dia pertanyaannya. Bentar itu. Halo Dok, halo. Ya. Lu udah di bawah ya? Udah banyak yang kangen sama Rilsan ini ya. Hah? Apa?
Nggak tahu, dokternya belum datang. Tunggu dulu ya, jam 10 kali. Iya. Iya, Mungkin lu dokternya sekarang ada yang ikut live. Hai. ngaco sih kalau dokternya yang live. Makanya dia oke. Iya, iya. Bentar ya. Nggak tahu, dokternya belum datang soalnya. Iya, iya. Pokoknya lu makan KFC yang bersih, hati-hati lu ya. Jangan ngaco lu. Oke, yuk. Oke, halo. Anda sekarang jadi Menteri Kesehatan semua orang ya. Oke, Dari kesehatan. tadi pertanyaannya imbus itu kenapa Bang gitu? Karena suaranya kok kecil ya? Mohon maaf nih. Aku nggak rubah apa-apa sih. But let me check. Udah better? Oke. Ya udah. Tadi pertanyaannya memang imbus kenapa Bang? Oke, jadi gini, imbus itu kan sebenarnya bagus. Cuman emang harus butuh eh, pahamin apa namanya, Fungsinya eh, dan pahami dosisnya. Jadi jangan sampai lu minum imbus berlebihan karena ketakutan corona gitu. Karena imbus itu bisa efeknya ada autoimun. Kalau udah kena autoimun itu lebih berbahaya daripada corona itu sendiri, guys. hmm, Jadi kenapa berbahayanya? Jadi autoimun itu kan berarti kan imunitas lu makin kuat, saking kuatnya dia itu killing frenzy atau ngebunuh sel-sel lu yang sehat. Nah kalau sel-sel lu yang sehat itu terbunuh, ya apalagi sel gimana paru lu kawan? yang tadinya udah dimakan corona, dimakan lagi sama sel imun lu sendiri sehingga kapasitas paru lu makin kecil. Kalau kapasitas paru lu makin kecil, berarti napas lu makin kecil, oksigen di darah makin kecil, stamina lu makin turun, terus lu nggak bisa yang namanya memproduksi imunitas tubuh selain corona. Walaupun corona lu pada mati, tapi pada saat lu terpapar di udara, terpapar kan di lingkungan kita sebenarnya banyak virus nih. Mm-mm. Jadi banyak virus, banyak bakteri. Jadi lu bisa aja nanti virus-virus atau bakteri lain seperti tipes, HIV atau misalnya penyakit apa ya cacar itu bisa lewat ke tubuh lu, masuk lewat permisi doang, nggak ada yang jagain karena nggak ada antivirus yang lain nggak ada, terus masuk darah dan lu bisa meninggal gara-gara itu. Jadi uh, please kalau mau minum imbus atau minuman yang tambahin kekuatan imun itu lihat dosisnya, jangan berlebihan. Gitu Hmm. sih. Itu Bisa poinnya, lo itu minum poin tapi itu jangan poin berlebihan. pentingnya gitu. Kita harus benar-benar tahu dulu kondisi badan kita, apakah membutuhkan itu atau enggak, apakah cukup dengan istirahat aja. Kadang-kadang kan memang biasanya nih kalau misalnya aku pribadi udah ngerasa ngedrop banget gitu, aku nggak terlalu suka untuk konsumsi yang kayak gitu kan, tapi coba istirahat dulu. Tapi kalau misalnya makin gak enak badannya baru aku minum imbus karena itu benar-benar mengimbus gitu kan, mengekstra apa yang kurang di dalam tubuh gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya nggak kurang-kurang banget tapi di itu tadi penjelasannya Rilsan kan, kalau berlebihan akhirnya malah jadi bisa bikin tubuh kita autoimun dan itu malah justru lebih berbahaya teman-teman. So ini Yes. jadi pemahaman buat kita semuanya ya. Lalu lanjut Leo Baho, Hai Leo. Halo. Gejala Hey Leo, gejala Leo, halo Leo. kenal. Iya kenal anak Gejala Cengkareng yang itu. Rilsan alami pertama kali apa ya sampai ada niat buat periksa? Radang. Udah, itu jawabannya. Nanti dibaca, ditonton lagi di sebelumnya. Oke. Okay. Lalu kan infonya setelah abang sembuh imunnya lebih kuat. Lalu ada perawatan lagi nggak yang disarankan untuk dilakukan setelah pulang? Jadi gini, kan yang tadi gue jelasin imunitas tubuh itu ada dua. Imunitas namanya IgG, ada yang namanya IgM. Kalau IgM itu bakal berguna dari hari ke-7 gejala sampai hari ke-14. Di hari ke-14 dia bakal hilang. Gue bisa sih share grafiknya gitu. Ya IgM itu yang dites di rapid test. Jadi rapid test itu kan ngecek imunitas tubuh. Jadi apakah di darah itu ada imunitas terhadap corona? Kalau lu pernah mengalami corona atau baru sembuh dari corona atau sedang mengidap corona, itu bakal ada imunitas IgM di darah lu dan hasilnya bakal positif. Itu cuma di hari ke-7 doang ya. Kalau di hari ke-5 itu percuma, lu nggak bakal ketahuan. Makanya 70% validitas rapid test karena banyak yang baru 3 hari udah mau rapid, itu percuma sebenarnya. Nah, di hari ke-14 sampai hari ke-28 itu ada namanya IgG. Jadi imunitas tubuh yang permanen dan itu bertambah pelan-pelan. Jadi kayak
di hari ke-14, 15, 16, nanti puncaknya di hari ke-28 dari gue gejala. Itu bakal imunitas gue bakal paling kuat dan bakal paling tergantung dari jumlah virus yang ada di gua. Kalau kata dokter kata bu gua, ya gua ada 22 miliar virus yang ada di tubuh gua sekarang. Kalau 22 miliar ya berarti di IgG terakhir di hari tanggal 28 gua makin ya kuat banget karena banyak gitu. Oke. Gitu. Jadi gua lebih sehat daripada lu pada setelah apa namanya setelah gua setelah 28 hari gitu. Oke. Nah, keadaan sekitar gimana Bang? Keluarga dan tetangga setelah tahu Abang kena corona. Ada tekanan dari Kalau keluarga sih seneng, sorry, maksudnya karena tahu gue sehat, mereka seneng bukan karena seneng gue corona ya. Ya mereka tetap ya karena gue kasih juga, gue video callin, gue kasih tahu gue baik-baik aja kok, gue sehat-sehat aja. Mereka positive thinking semuanya di rumah apa dimanapun. Lagi juga kan corona kan nggak separah TBC, nggak separah lebih jahat TBC sebenarnya, ada lebih jahat kanker gitu. Ya gitu sih. Oke. Jadi Tadi tunggu. Ito Jimmy ya. Ito Jimmy, pertanyaannya boleh di-mention nggak? Soalnya aku belum terima nih pertanyaan kamu dari tim Naposo District. Boleh sekarang nggak? Mungkin ketimpa-timpa sama tadi percakapan-percakapan. Ito boleh bikin lagi nggak pertanyaannya di sini? Ketik lagi ya sekarang ya, biar langsung kita bisa langsung kita jawab. Oke, kita juga akan nanti di akhir sesi ini kita juga bakalan doa bareng. Kita mau doain yang pasti kita mau doain kesembuhan yang maksimal dan kalau bisa kalau Tuhan izinin bisa cepet juga buat kita ini buat Rilsan. Sama kalau misalnya teman-teman ada yang mau minta pokok doa boleh ditaruh juga di sini ya. Kakak, tapi gue lebih fokus ya itu adalah lu doain lu semua ya yang ada di sini lu doain teman-teman medis di sini. Kenapa? Karena mental mereka menurut gue sih berat ya. Lu kalau kerja gitu, lu kerja paling parah apa sih? Dimarahin bos karena salah ngambil data atau mungkin lu salah naruh uang atau lu salah ngoding atau lu salah produksi atau apa ya gitu. Atau salah ngomong. Tapi kan kesalahan kalau di sini kan orang mati dan hampir tiap hari mental lu gue nggak tahu lu ngalamin apa enggak tapi orang-orang yang di sini tuh ngeliat kematian hampir tiap hari gara-gara mereka nggak bisa ngasih yang terbaik buat corona. Ya, yes, ya apa udah, udah, Kayaknya udah harus siap-siap. disuruh jalan pulang, Udah harus jalan. Wah, iya disuruh jalan pulang. Gimana kalau kita ini ya kita doa. Oh, ada pertanyaan terakhir nih mungkin ya. Lebih bagus makan imbus atau sejenis vitamin C atau vitamin E? Atau lebih better makan buah-buahan dan sayuran? Itu bagus, dua-dua bagus buah-buahan ya bagus lah namanya juga buah-buahan ya. Yang penting vitamin itu jangan kebanyakan karena kalau kebanyakan percuma juga. Jadi air kencing doang gitu. Yang penting cukup sih kalau vitamin sama itu Dan sesuai kalau dengan dosis saja. ya, dan kalau misalnya itu juga berasal dari makanan, buah-buahan justru bagus, ya kan? Lebih baik gitu daripada yang olahan, gitu kan? Oke, tadi itu ada pertanyaan positif corona tanggal berapa? Positif corona gue itu hari Selasa tanggal 24 ya. Sorry, tanggal 30, 31, 30 gitu. Oke. Mau tanya, kalau misalkan badan kita pegel-pegel, bahu, punggung, terus seluruh badan kecuali kepala itu gimana? Sebenarnya itu mungkin kecapean ya sayangnya. Tapi mungkin kita bisa bantu untuk nge-recap lagi ya sebelum kita ke doa bersama. Ini tentang symptoms yang paling utama dari Rilsan sendiri. Memang tadi dia ada ngerasa pegel-pegel, tapi juga jangan lupa ini demam yang nggak berhenti-berhenti ya kan. Terus kemudian ada radang, dia ngerasa radang, lalu sesek.
gitu. Nah, sebenarnya indikator yang udah paling parah itu adalah pada saat pneumonia atau udah sesek gitu, dan itu udah sangat bahaya sebenarnya. Makanya tadi Rilsan bilang kalau misalnya kamu punya riwayat kayak misal kamu perokok atau mungkin kamu punya riwayat paru, itu akan sangat-sangat berbahaya, sehingga sangat dia sarankan untuk teman-teman yang kayak ya udahlah ya, udah berhentilah ya, sayangilah tubuhmu yang adalah baik Tuhan, yang udah Tuhan ciptakan sedemikian rupa sehingga baik adanya gitu kan. Peliharalah dengan baik, jangan sampai harus mengalami dulu apa yang dialami sama Rilsan. Untuk sadar, Rilsan sekarang bersaksi tentang apa yang dia alamin, dia hidupnya sehat. Mungkin sebelumnya ngedrop karena kecapean, yaitu tadi meskipun kita nggak punya riwayat penyakit, tapi kalau kita lagi ngedrop itu juga sangat memungkinkan untuk kita bisa terserang. Jadi yaitu jaga tubuh kita, makan yang sehat, olahraga yang sehat, lifestyle sehat gitu ya. Yes. Sama yaitu CT scan yang bisa salah satu yang menunjuk bahwa udah 99% itu COVID, which is ada ground glass gitu katanya. Selain dari swab, kalau swab itu adalah konfirmasi resmi gitu kan dari pemerintah bahwa ini memang adalah positif corona, sehingga itu berkaitan mungkin juga dengan biaya-biaya perawatan dan lain-lainnya begitu ya, yang pemerintah bilang kan itu ditanggung sama pemerintah. So kita karena Rilsan sekarang udah mau pulang, teman-teman, katanya ada yang nanya mukamu kayak kebakar. Ini emang penyakit aja sih, bukan penyakit ya. Apa istilahnya kalau lagi stres atau kan aku kebanyakan masuk obat antibiotik. Bukan berarti ini jadi penyakit corona, bukan. Jadi karena kalau aku sensitif, jadi nanti kalau misalnya udah beberapa hari normal, ini udah hilang gitu. Oh, itu jadi itu dari Rilsannya sendiri, teman-teman, gitu ya. Jangan bingung. Oke, kita akan doa bersama juga. Kita mau pokok-pokok doanya aku udah di-sharein. Mudah-mudahan semua pertanyaan yang tadi udah di-share di sini kita udah bisa berhasil jawab semuanya, teman-teman. Mudah-mudahan sharing kita hari ini sama Rilsan itu sudah cukup memberikan pencerahan buat kita semua, apa yang harus kita kerjakan juga, persiapan dalam diri kita sendiri juga dalam menghadapi corona saat ini gitu ya. Yang paling penting adalah diingatkan. Oh. Kok gue kemungkinan gak ikut doa bareng dulu, soalnya orang tua gue udah nunggu di bawah. Okay. Nanti gue doa di mobil ya. Oke, sip. Sip. Pokoknya tadi kalau misalnya ada doain dokter sama doain suster, itu udah. Gue respect banget sama mereka sih. Sip. Iya. Disinilah baru berasa ya kalau mereka itu sangat-sangat berjasa buat orang-orang yang sakit gitu ya. Jadi kita pasti akan doakan mereka gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau bertanya sama Ito Rilsan, kamu bisa langsung datang ke Instagramnya dia untuk DM, ya kan? Terus ya, kalau misalnya Ito Rilsan udah mau pulang sekarang nggak apa-apa. Tapi mungkin ada yang terakhir mau disampaikan ke teman-teman, mungkin pesan-pesan gitu. Ya pokoknya gini, oh ya, hari ini kan lu baca, kalau lu gereja HKBP, lu baca bahwa Tuhan itu datang dengan keledai, dan itu sederhana banget. Dan kita kadang lupa kalau Tuhan itu raja. Saat lu ngalamin susah, saat lu ngalamin sedih, misalnya lu baca aja di Yesaya 52 ayat 1 ya kalau nggak salah, bahwa dia itu raja gitu. Kalau raja itu banyak anak buahnya, banyak yang bisa dipakai Tuhan untuk ngebantu lu kalau dia sayang sama lu. Tuhan bakal ngebantu lu saat lu susah. Mungkin saat ini lu banyak yang teman-teman yang mungkin kerjanya jadi susah atau ekonominya lagi sulit gara-gara corona kayak gini. Tapi tetap andalin Tuhan lah. Karena Tuhan raja kan. Jadi dia itu bakal ngebantu kita dengan caranya. Mungkin ngebantu gue beda, ngebantu lu beda. Nanti lu bakal ngeliat sendiri secara personal, Tuhan ngebantu lu kayak apa, tak selalu berharap sama dia dan tetap saat teduh anjay gitu. Kenapa pakai anjay? Ya soalnya banyak juga yang nggak sadar gitu. Aku udah mau nangis, ketarik lagi kan, langsung air mata. Jangan nangis Kak, ngapain?
terharu gitu. Pokoknya kita makasih banget buat Rilsan dan kesaksiannya hari ini juga, dan ayat-ayat yang tadi udah di-sharing. Mungkin nanti aku akan recap lagi sebelum kita akhiri sesi sharing yang terakhir ini. Sekali lagi kita makasih banget buat keluarganya Rilsan, kita titip salam. Buat suster, dokter di sana, kita juga titip salam. Tetap semangat semuanya, kita pasti mendoakan selalu dari sini. Dan ada lagi nggak ya? Oh iya, Udah cukup, udah lama 2 jam. iya, kita juga mau makasih buat Stella Pardede juga yang udah menghubungkan kita dengan Rilsan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sharing kita hari ini bisa bermanfaat buat semua teman-teman yang udah ikutan gabung di 2 jam. Oh iya, satu lagi. Kalau lu sayang orang tua lu jangan kemana-mana dulu lah. Stay at home ya. Kalau lu sayang sama orang tua. Karena ya gitulah, lu tahu sendiri lah, bukan nakut-nakutin, tapi kalau lu sayang. Oke. Dan jaga Juga kalau misalnya lu dukung ekonomi Indonesia lah istilahnya. Ya misalnya lu jangan takut beli makanan online. Ya kalau lu takut, ya lu panasin lagi lah. Lu panasin lagi makanannya, nanti tuh mati virusnya. Jadi jangan takut pokoknya gitu. jangan panik berlebihan ya kan, sehingga jadinya nggak bisa berpikir dengan logis dan sehat gitu. Jadi itu juga harus sangat dijaga. Kayak tadi pesan yang banyak banget disampaikan adalah hati yang gembira adalah obat. Juga harus kita ngekip pikiran kita tetap positif. Kita juga harus belajar untuk mensyukuri hal-hal kecil supaya kita menjaga nggak panik dan nggak stres. Pasti ada alasannya kalau misalnya kita stres dan kemudian bikin ngedrop badan ya kan. Oke. Oke Kak, dadah. Terima kasih banyak. Tuhan berkati, Rilsan. God bless. God bless. Thank you banget. Salam dari kami semua. Oke. Ya, teman-teman, ini seperti yang tadi aku udah sharekan sama teman-teman bahwa di akhir sesi ini kita bakalan doa bareng. Terima kasih semuanya yang udah ngasih support buat Binsar, aka Rilsan, yang hari ini jadi narasumber kita sebagai penyintas COVID-19, yang puji Tuhan hari ini dia udah bisa pulang. Kita doakan semua keluarga juga dalam perjalanan sampai ke rumah dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Terus buat teman-teman yang mau ikut didoakan juga boleh share di sini, teman-teman. Buat pokok-pokok doanya, aku sih maksudnya tim dari PPND 8 Jakarta udah merecap apa yang tadi diminta untuk didoakan juga. Yang pasti aku mau ngucapin terima kasih banyak buat PPND 8 DKI Jakarta yang udah memfasilitasi sharing session ini, karena ya balik lagi ya, karena banyak hal yang terjadi di sekitar kita gitu kan, dan mungkin kita banyak menerima informasi gitu, dan mungkin ada di antara kita yang masih panik, teman-temanku juga masih ada yang kayak banyak hal yang terjadi gitu, sehingga sharing langsung dari penyintas ini sangat-sangat mencerahkan yang pasti. Oke, kita mau aku bacain. Pokoknya hai semuanya. Oh ada Laura di sini. Laura. Oke. Ya, kita mau doa sama-sama ya, teman-teman. Oke, yuk kita mau bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus kalau malam hari ini Tuhan kami boleh memiliki quality time Tuhan untuk sharing sama teman-teman kami semua Tuhan lewat platform Instagram Tuhan. Kami bersyukur buat sinyal internet yang baik Tuhan, sehingga sharing kami Tuhan dalam 3 sesi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat segala hal yang baik yang kami masih boleh terima Tuhan sampai saat ini. Kami percaya juga Tuhan kalau kami masih boleh menikmati hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur kalau kami boleh mengisi sharing hari ini Tuhan untuk mengingatkan kembali diri kami Bapa bahwa tetap kami itu terbatas adanya Tuhan di hadapan Tuhan, dan
apa yang dapat kami bangun, apa yang dapat kami kerjakan, apa yang dapat kami usahakan, Tuhan, itu semua sia-sia, Tuhan, kalau kami nggak dikasihi Tuhan, kalau kami nggak deket sama Tuhan, kalau kami nggak menerima anugerah daripada Tuhan. Ajari kami untuk merendahkan hati dan pikiran kami, Tuhan, sebagai manusia biasa, Bapa, dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ingatkan kami terus, Tuhan, untuk mensyukuri semua yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melihat dengan lebih baik dan sesuai dengan hal yang benar yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kami. Bapak, kami bersyukur buat Rilsan yang udah sharing pengalamannya, Tuhan. Kami bersyukur buat pertolongan Tuhan, buat campur tangan Tuhan dalam setiap hal yang dia kerjakan. Kami percaya nggak ada satu hal yang kebetulan, Tuhan, pada saat pasangannya men-sharingkan firman yang menguatkan dia, Tuhan, dan begitu banyak proses yang dia harus hadapi, Tuhan. Ada tantangan, ada masalah juga, Bapak, tapi tidak kekurangan pertolongan Tuhan dalam setiap proses yang dihadapi itu, karena kami tahu bahwa Tuhan nggak janji semua akan mulus-mulus saja, tapi Tuhan janji untuk menyertai kami terus dalam setiap pergumulan, dalam setiap hal yang kami hadapi. Tuhan terus menyertai kami untuk memberikan pertolongan maupun memberikan kekuatan buat kami menghadapinya, dan buat Rilsan terutama menghadapinya bersama dengan keluarganya. Terima kasih Tuhan, begitu banyak campur tangan Tuhan dalam cerita yang dia sharingkan tadi, Tuhan. Biar itu menjadi pembelajaran yang baik juga buat kami semua, Bapak, yang mendengarkan, Tuhan. Kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk semua tim medis, Bapak, yang sudah bekerja keras, Tuhan, untuk Rilsan, Bapak. Kami bersyukur, Tuhan, kalau mereka adalah orang-orang yang luar biasa, Bapak. Kami percaya tidak mudah, Tuhan, untuk saat ini ada di posisi mereka, Tuhan, dalam menghadapi begitu banyak yang sakit, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, yang berikan mereka kekuatan, Tuhan, hikmat dan bijaksana, Bapak, dan kesabaran, Tuhan, dalam menghadapi begitu banyak orang, Tuhan, dan begitu banyak masalah, Tuhan. Dan mungkin juga mereka juga sangat-sangat membutuhkan pertolongan Tuhan juga, Bapak, dalam kehidupan mereka, tapi mereka tetap mendedikasikan diri mereka juga, Tuhan, untuk menolong orang lain. Kami berdoa, Tuhan, untuk mereka saat ini, Tuhan, semuanya Engkau yang melawat dan menjamah hidup mereka dan keluarga mereka, Tuhan. Tolong bantu mereka, Tuhan, dalam menghadapi situasi yang ada saat ini, Bapak. Kami berdoa juga, Tuhan, biar Tuhan yang juga selalu menguatkan mereka dan memberi mereka penghiburan, Tuhan, untuk mereka dapat maksimal, Bapak, dalam mengerjakan tugas mereka, Bapak, untuk menolong orang-orang yang sakit, Tuhan, saat ini. Bapak, kami juga mau berdoa, Tuhan, buat setiap pasien-pasien Bapak yang saat ini mungkin sedang mendengarkan kami, Tuhan, dan mereka terpapar, Bapak, ataupun mereka yang sedang dalam status ODP, Tuhan, ataupun keluarga mereka mungkin, Tuhan, ada yang sedang mengalami itu, ataupun ada di antara kami saat ini, Tuhan, yang sedang merasa resah dan khawatir, Tuhan, dengan simptom atau gejala-gejala yang dialami, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk saat ini mereka boleh tetap merasakan ada damai sejahtera, Tuhan, di hati dan pikiran mereka, agar mereka boleh mendapatkan kekuatan, Tuhan, agar mereka boleh mendapatkan tetap pengharapan di dalam Tuhan untuk menjalani setiap proses yang ada, Tuhan, dan bijaksana, Tuhan, apa yang terbaik untuk mereka lakukan di dalam kehidupan mereka, dan pertolongan Tuhan untuk mereka dapat terpenuhi, Tuhan, semua kebutuhan mereka. Kami tahu masa-masa ini sulit, Tuhan. Kami tahu gak hanya kami, Tuhan, tapi pemerintah juga sedang mengalami kesulitan, Tuhan. Kami mohon, Tuhan, juga memimpin setiap kami semua di sini, Tuhan, untuk tetap fokus kepada hal yang benar, Bapa, dan bukan menyalahkan satu sama lain, Tuhan. Dan kami berdoa buat pemerintah kami semua juga, Tuhan. Tolong mereka, bantu mereka, Tuhan, untuk mereka boleh memberikan solusi yang terbaik, Tuhan, karena kami tahu gak mudah, Bapak, dalam menghadapi situasi ini, Tuhan. Begitu banyak hal yang harus didahulukan, Tuhan, tapi kami berdoa bijaksana, Tuhan, ada setiap pemerintah kami, terutama kepala negara kami, Tuhan, untuk menolong orang-orang yang terutama terkena imbas dalam segi finansial, Tuhan. Mereka yang kesulitan juga, Tuhan, dalam menghadapi situasi ini saat ini, Tuhan. Mereka yang sedang berbeban berat, mereka yang sedang panik dan bingung, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, tolong mereka, Bapa. Berikan mereka hikmat
kekuatan Tuhan untuk mereka boleh tetap berjuang Bapa dan memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk semua teman-teman kami Tuhan, Apostle yang saat ini sedang mendengarkan kami juga Tuhan, dan maupun dimanapun mereka berada Tuhan. Tolong jaga kami Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tetap Engkau yang memiliki otoritas atas segala sesuatu yang terjadi Tuhan. Kalaupun ini Tuhan izinkan, beri kami hati yang dapat tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik, bahwa kami meyakini Tuhan lewat iman percaya kami bahwa Tuhan tetap bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan buat kami ataupun buat orang-orang di luar sana Tuhan yang mungkin Tuhan rindu untuk berbalik lagi sama Tuhan. Kami berdoa Tuhan ada banyak hati Tuhan dan pikiran yang kemudian bisa menyadarkan kehidupan mereka Bapa bahwa kita harus semua balik lagi sama Tuhan, bahwa kekuatan dan pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan, dan kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri, kita nggak bisa berusaha dengan mengandalkan harta kita atau mengandalkan kekayaan kita, karena itu semua sia-sia Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan berkat kepada orang-orang yang Tuhan kasihi Tuhan. Kami mohon Tuhan, berikan kami hati yang tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kami tahu Bapa bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau yang mengantarkan kami Tuhan ke tempat di mana kami akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Kami tahu satu-satunya yang dapat kami andalkan adalah Engkau Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan untuk lewat masalah yang ada Tuhan, untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya dan bukan menjauh, tapi sebaliknya Tuhan, kami semakin membangun diri kami dan beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Memandang Engkau sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat kami dengan cara pandang yang baru Tuhan. Biarlah ini semua Tuhan dapat membuat kami tersadar Bapa. Kami berdoa buat semua orang-orang Tuhan yang merindukan kekuatan dan pengharapan Tuhan. Biarlah saat ini mereka boleh mendapatkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mau beristirahat juga malam hari ini Tuhan. Kami mungkin beberapa di antara kami kembali beraktivitas. Kami berdoa Tuhan, pimpin kami terus. Roh Kudus tolong pimpin kami terus, bantu kami terus untuk setiap hari kami boleh semakin mengenal Engkau Bapa, semakin dekat dengan Tuhan, dan kami tahu bahwa pertolongan kami pasti kami dapatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Bapa, baik yang sengaja maupun yang enggak Tuhan, supaya enggak terhambat berkat Tuhan dalam hidup kami, karena kami tahu kami sangat rentan Tuhan dalam melakukan kesalahan dan melukakan hati Tuhan. Ampuni kami Bapa, kami mohon ampun Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan bersyukur, dan kami bawa doa yang mungkin ada banyak hal Tuhan yang belum kami bawa juga di dalam doa kami ini Tuhan, tapi kami bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya sungguh Tuhan kalau Engkau melihat segala sesuatu yang terjadi ini Tuhan, dan Engkau tidak mungkin tinggal diam Tuhan terhadap perkara kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu kami dapat selalu mempercayai hati Tuhan sekalipun kami belum bisa melihat tangan Tuhan bekerja saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Apalagi tadi? Oke. Iya, kita udah selesai berdoanya. Teman-teman, ya namanya rasa takut, rasa khawatir itu wajar karena kita masih manusia kan, kita masih belum sempurna gitu kan, jadi wajar kalau misalnya kita merasa seperti itu gitu. Tapi yang gak wajar adalah kalau kita kehilangan pengharapan, kita hidup dalam kepanikan, terus kita jadi nggak fokus lagi sama Tuhan gitu, kita jadi nggak fokus lagi, kita nggak ya itu tadi kata Rilsan kan, jangan lupa sate gitu, jangan lupa bangun terus hubungan sama Tuhan, karena ya memang
kekuatan kita terbatas gitu, tapi yang bisa membuat kita tetap bersukacita dalam keadaan sulit itu cuma Tuhan gitu. Semua yang baik itu dari Tuhan gitu. Jadi ya tetap semangat teman-teman. Kenapa aku terharu banget kalau ngomongin kayak gini, karena banyak teman-temanku juga yang sangat-sangat panik begitu kan. Jadi paham gitu. Cuma what can I say gitu. Aku cuma bisa bilang bahwa ya kita harus terus bangun hubungan sama Tuhan gitu. Karena yang bisa menguatkan kita ya Tuhan gitu. Kita terbatas gitu. Kita bisa jatuh juga gitu, dan cuma Tuhan yang bisa menguatkan kita gitu. Jadi jangan malah jauh gitu dari Tuhan gitu. Jangan malah menjauh dan jangan malah mempertanyakan Tuhan gitu. Karena semua tuh udah tertulis. Read your Bible. Semua udah tertulis. Jadi bukan sesuatu yang baru. Firman Tuhan juga bilang segala sesuatu di bawah kolong langit ini nggak ada yang baru gitu. Jadi we already know that our God, our Savior, is our true strength. Jadi ya itu sih pesannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, cuci tangan. Pokoknya ini yang harus kita mulai biasakan. Terus makan yang sehat. Terus stay at home. Tadi kan menurut Relsan, stay at home, stay safe. Apalagi? Oke. Pola istirahatnya juga baik. Aku lagi ngeliat contekan. Karena ada asistenku nih yang dari tadi ngasih tahu apa aja yang harus aku sampaikan gitu. Jangan ikut. Iya benar. Jangan, kalau di luar itu harus jaga keep distance gitu, karena bukan penularannya bukan dari udara tapi dari droplets gitu kalau orang batuk. Jadi kita juga harus ngejaga supaya kita nggak menularkan kemana-mana, ya kan? Sebentar lagi kita juga mau merayakan Jumat Agung, mau memperingati Jumat Agung, mau memperingati Paskah, dan mungkin tahun ini adalah tahun yang berbeda ya gitu. Maksudnya selama ini kan kita, maksudnya itu dia ya, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi teman-teman dalam kehidupan kita 1, 2 tahun, 3 tahun ke depan gitu, kita nggak pernah tahu. Tapi itu dia, that is exactly the reason why we have to hold on to the one that knows everything, yang maha tahu ya Tuhan gitu. Jadi kita harus pegangan terus sama dia, dan kata dia ikut dia, lakukan perintahnya sehingga kita dikasihi dia. Bukan orang yang bilang Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tapi yang mengasihi Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya. Benar. Jadi tadi sangat suka ya dengan yang di-sharingkan sama Ito Rilsan gitu. If we can do something to help, do anything, any way you can help gitu. Kayak ya mungkin menyumbangkan APD terutama buat mereka saat ini gitu kan. Kita tahu juga udah ada beberapa kasus di mana tenaga medis ini juga terpapar dan kemudian dipanggil sama Tuhan. So ya buat teman-teman yang masih harus bekerja di luar, yang masih harus ke kantor, don't stress too much. Stres itu adalah musuh kita yang terutama, itu yang bikin badan ngedrop. Pokoknya pertahankan pola hidup yang sehat aja, sering-sering cuci tangan, jangan pegang-pegang area muka, pakai masker. Pokoknya ya itu, jaga kesehatan, vitamin kayak gitu ya. Dan tetap semangat, karena kan memang kalau memang itu harus dilakukan, itu harus dikerjakan, karena ya kita lihat sekarang ada banyak orang yang sangat suffering dengan ada perusahaan yang udah mulai mem-PHK karyawannya, dan ada orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. So if you still have it, be grateful for it and be responsible about it. Okay? Apalagi ya teman-teman kerja ojek online, bank ya kita terus doakan keadaan ini yang paling penting teman-teman, ya kan? Kita berdoa semoga cepat ditemukan lah ya obat untuk COVID-19 ini. Sekali lagi kita mau bilang
I mean dengan keadaan yang lagi udah kayak begini, mudah-mudahan kita enggak makin memperparah dengan menyebarkan yang negatif-negatif. Be the positive person in this negative situation, ya kan? Because apa yang bisa kita lakukan dengan kekhawatiran gitu kan? Nothing gitu, tapi cuma menambah beban dalam kehidupan kita. Apalagi ya? Apalagi? Oh ya, reminder live 3 sesi ini bisa dicek di story PPND di sini di account ini. Apa lagi? Contekannya. Oh, iya, asistenku Arisi Hombing. Terima kasih semua teman-teman yang udah ikutan, yang udah bertahan sampai malam ini, ya kan. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lagi buat ngobrol, buat sharing-sharing. Hari ini mungkin sharingnya soal COVID-19. Mungkin nextnya ada lagi yang bisa kita jadikan bahan sharing. I think this is a great way, ya kan, men-sharingkan hal-hal yang positif, ya nggak? Karena udah terlalu banyak hal-hal yang negatif di sekitar kita, ya. Oke, iya, terima kasih, ada Ibanku, ada Ito-Itoku, ada mungkin di sini apalagi Marjis Manjuta mau pamit. Sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah gabung, buat Real Sun terutama penyintas COVID-19. Keep in spirit, brother. God bless you. Terus buat Stella Pardede, terima kasih. Stella Pardede itu dari Naposo Bulung, Ancol. Terus PPND, of course, thank you. I love you so much, guys. Thank you so much. And I have to say goodbye right now. Semakin mengerti dan termotivasi. Kami bersyukur banget kalau misalnya ini membuat hal yang positif buat kalian semua. Terima kasih juga Emmy, terima kasih Desmond, Villa. I love you too. Thank you so much. Keep contact ya sama aku ya. Di IG ku juga ada di Margiami. Ya, MSC Simanjuntak. So, kita ketemu di lain kesempatan. Thank you so much. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.